Miris banget ya kalau kita lihat informasi tadi. Perbuatan yang sangat keji. Sepakat, kita harus mengatakan itu perbuatan keji, perbuatan tidak bermoral. Betul. Ya kan? Dan ayolah, mudah-mudahan dengan diskusi pada pagi hari ini bisa memutus istilah bullying. Betul. Yang kabarnya itu kan terjadi di tiap generasi itu katanya. Benar, ini sepertinya nggak ada berhentinya dari junior, senior, junior lagi itu berlangsung terus. Tapi kita akan mendalami lebih lanjut. Sudah bersama kami para narasumber di studio, sudah ada bersama dengan kami dengan Kang Maman, kriminolog. Selamat pagi Kang. Selamat pagi Yohana, Arif, selamat pagi. Oke. Sehat ya Kang? Alhamdulillah. Sehat, tapi kalau ngeliat berita ini kayaknya miris. Miris. Kebrutalan masih terus terjadi. Betul sekali. Nah, selain Kang Maman, kita juga sudah tersambung bersama dengan AKP Hima Rawalasi selaku Kapolsek Pacet. Selamat pagi Pak Hima. Pak Kapolsek, pagi. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Saya ke Kapolsek dulu nih kalau gitu. Pak Kapolsek, penanganan terbaru Pak dari penyidikan yang dilakukan, 7 total tersangka dan 6 diantaranya masih di bawah umur. Informasinya seperti apa Pak? Ya, baik. Untuk proses hukum tetap kita lanjutkan. Berhubung dari 7 tersangka, mayoritas atau 6 orang itu masih di bawah umur. Oleh sebab itu kita berkoordinasi dengan lembaga Bapas untuk penetapan hukumnya. Pak Kapolsek, ini sebetulnya kegiatan apa Pak? Karena kan banyak juga yang kemudian berkomentar di viralnya di media sosial ini yang mengatakan ini tradisi lah dan lain sebagainya antar angkatan. Nah, coba mungkin kita pengen dapat informasi yang akurat dari Pak Kapolsek. Ya baik, jadi pada hari Jumat mereka ada kegiatan kelulusan sekolah, kemudian ada sekelompok siswa dari Cianjur yang bermaksud untuk merayakan kelulusan itu di wilayah Cipanas. Sesampainya di TKP, ternyata ada lagi sekelompok siswa dari sekolah lain yang mengolok-olok dan akhirnya mereka terjadi pembulian di lokasi TKP seperti yang bisa kita saksikan bersama. Berarti ini artinya dari 2 sekolah yang berbeda ya Pak ya? Betul, dari sekolah yang berbeda. Kalau yang korban dari Cianjur, sedangkan yang pelaku dari Cipanas. Oke, tetapi memang aksi ini sudah terjadi juga dari tahun-tahun sebelumnya, memang sering terjadi Pak berdasarkan laporan mereka? Sesuai dengan keterangan mereka, jadi mereka itu sebelumnya juga pernah seperti itu. Gitu. Jadi mungkin mereka merasa ada bukan antar angkatan tapi antar sekolah, balas dendam atau kebencian dari mereka, akhirnya mereka membalasnya ke juniornya atau ke sekolah yang lain. Dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pak, apakah juga ditemukan adanya unsur keterlibatan orang yang menjadi otak gitu ya, atau mungkin suruhan gitu. Jadi biar ada semacam kayak legacy angkatan Anda, ya Anda harus melakukan seperti ini. Ada nggak sih indikasi seperti itu? Kalau indikasi seperti itu nggak ada. Jadi ini memang oknum. Salah satunya yang sudah dewasa itu, dia mengajak rekan yang lain untuk melakukan perbuatan demikian. Kalau legasi atau keturunan dari sekolah sendiri saya rasa tidak ada, tapi ini mereka merupakan oknum yang merasa sebelumnya pernah menjadi korban, jadi dia membalas ke juniornya atau ke murid yang lain sehingga terjadi seperti yang kejadian kemarin. Bagaimana penanganan terhadap korban Pak Kapolsek? Kita ingin tahu juga Pak, korban. Gimana Mas? Penanganan terhadap korban Pak, apakah memang ada yang cukup serius mengalami luka dan lain sebagainya?
Untuk kondisi korban, luka-luka serius memang tidak ada. Tapi yang memang kami sayangkan adalah perilaku dari tersangka ini yang seharusnya tidak layak terjadi. Ya, Pak Kapolsek, sebetulnya dari pihak sekolah sendiri ini sudah mengetahui belum sih Pak? Sudah, Karena kan dari ini sudah pihak sekolah bertahun-tahun ya, sudah Pak ya? sudah mengetahui, kami juga sudah memberi himbauan, makanya kami sangat memberi peringatan keras kepada para orang tua dan para guru agar lebih intens mengawasi anak atau murid didiknya agar hal-hal serupa tidak terjadi kembali di kemudian hari. Berarti ini artinya baru tahu karena kasus ini viral di media sosial atau dari sebelum-sebelumnya, karena ini kan sudah terjadi dari cukup lama ya Pak, dari senior-senior sebelumnya, karena ada juga tadi disebutkan balas dendam begitu karena sikap perlakuan pada saat dulu dia menjadi junior Pak. Ya, selama saya berdinas di Cianjur, ini baru kejadian yang pertama dan langsung viral. Oleh sebab itu kami langsung gerak cepat untuk menangani kasus tersebut karena memang sudah tidak pantas seorang pelajar berperilaku seperti itu. Betul. Entah pengalaman sebelumnya mungkin ada pengalaman buruk. Tapi kalau misalnya ada pengawasan baik dari orang tua maupun dari pihak sekolah, saya yakin kejadian seperti kemarin tidak akan terulang kembali. Oke. Saya ke Kang Maman. Kang Maman, komentar Anda perihal yang sudah nyata ya, kita tidak usah lagi tutup-tutupi begitu. Meskipun saya enggan sebetulnya mau melegalkan bahwa ada istilah tradisi atau budaya. Saya tidak sepakat dengan itu. Ya. Tadi udah diungkapkan salah satu sebabnya oleh Pak Kapolsek soal balas dendam. 6 anak yang berkonflik dengan hukum di bawah usia tidak dimunculkan, saya mengapresiasi itu. Satu orang ini yang umurnya 22 tahun itu berdasarkan pengakuan dia kepada media adalah balas dendam karena juga dulu diperlakukan seperti itu waktu masih sekolah. Ya. Dari sisi itu kita bisa lihat bahwa kebiasaan orang menghukum, melakukan kekerasan dan kemudian tidak ada sanksi, itu bisa membuat korban menjadi dendam dan kemudian melakukan perbuatan yang sama. Ini yang menjadi catatan penting saya. Tapi yang kalau kita lihat bom waktu ya Kang? Akan jadi bom waktu. Kalau kita lihat penyebabnya, keluarga, sekolah, teman bermain, Stakeholdernya itu. lingkungan, ini paling berpengaruh. Di keluarga kalau kebiasaan semua dilakukan dengan kekerasan, perilaku kekerasan diterima, Ya, terbentuk kondusif di situ, biasa melihat orang tuanya menyelesaikan konflik dengan memukul dan dia juga jadi korban, dia akan menganggap itu hal biasa lalu melakukan juga pada orang lain. Sampai pada satu titik dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan. Karena bisa menyalurkan emosi, menyalurkan kemarahan, menyalurkan dendam kan. Kemudian di sekolah, kadang-kadang sekolah menutup-nutupi peristiwa ini demi nama baik sekolah. Itu satu titik. Kalau ada anak komite sekolah yang sering memberi sumbangan dan lain sebagainya, pejabat dan lain sebagainya, anaknya melakukan kekerasan, berani nggak sekolah untuk mengungkap itu? Kalau tidak, korban itu akan menjadi dendam dan kemudian bisa membalasnya nanti di lain waktu. Tidak akan putus ya itu. Bisa pada pelakunya, bisa pada orang lain juga. Ini kan yang bahaya. Di samping itu kadang-kadang kita nggak bertemu lagi dengan kawan karib di sekolah dan di rumah. Kawan karib ini guru BK, bimbingan dan konseling. Selalu kita lihat sebagai satu sosok yang menakutkan. Padahal kan yang dibutuhkan sosok yang penuh kasih sayang kan, yang preemptif, preventif, mengatakan kepada kita tentang tidak bahayanya tidak perlu menunggu suatu kejadian baru bertemu dengan guru tersebut begitu. Kita lebih berani berhadapan dengan kepala sekolah daripada guru BK misalnya kan. Kita menganggap dia sosok yang monster yang menakutkan, harusnya dibalik tuh. Dia harus jadi kawan karib untuk mengajak kita tentang cinta kasih, kasih sayang, tidak boleh melakukan kekerasan. Dan yang lebih menakutkan kalau lihat 7 orang ini adalah upaya untuk jadi terlihat sebagai abang jago. Siapa yang paling sering melakukan kekerasan itu paling jago dalam kelompoknya dan pangkatnya lebih tinggi dari yang lain. Dan kalau kita lihat tadi ada yang paling tua itu yang umur 22 tahun, itu kan abang jagonya. Yang kalau dia dibiarkan, yang 6 nanti ini akan terdidik juga untuk melakukan hal yang sama. Ini yang harus kita hindari. Oke. Kita lanjutkan ya diskusi kita pada pagi hari ini bersama juga dengan Kang Maman dan Pak Kapolsek Pacet. Usai jeda pariwara berikut kami akan kembali.